Halo, nama saya Dewi Catsigalaki dari STIS Timbi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian statistik yang akan membahas tentang mean, median, dan modus. Sebelumnya mean, median, dan modus itu pernah dijelaskan di SMK dan SMA ya, SMK dan SMP biasanya ya. Yang pertama itu ada mean. Mean itu adalah merupakan nilai rata-rata dari data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah secara matematis. Mean nilai rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. Seperti yang dilihat pada monitor, yaitu ada X sama dengan E kali pangkat 1 dibagi N, di mana X itu adalah nilai rata-rata, X1 nya itu adalah nilai data yang ke 1, yang N nya itu adalah banyak data. Ke bawah, rumusan di atas merupakan rumusan menentukan mean nilai rata-rata pada data tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan rumusan mean data kelompok. Nah, untuk yang ini mungkin boleh dilewatkan karena sesuai sesuai dosen saya yang ajarkan. Menurut ini yang cara ini bisa dilewatkan saja. Lanjut ke median saja. Median adalah nilai tengah tengah setelah diurutkan. Contoh data 78678 diurutkan menjadi 67788 dan tengah-tengahnya itu adalah angka 7, maka mediannya adalah 7. Contoh data yang kedua itu ada 7867789 diurutkan lagi menjadi 6778889. Nah, di sini ada 2, berarti bisa mediannya 2, atau maka mediannya adalah 7 ditambah 8 sama dibagi 2 jadi 7,5. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke modus. Modus adalah data dengan frekuensi terbesar. Contohnya data 7867787. Nah, yang paling besar kan yang paling banyak di sini angka 7, berarti modusnya itu 7. Data selanjutnya ada 78678. Nah, ini kan yang paling banyak tuh angka 7 dan 8, dan modusnya bisa diibaratkan menjadi angka 7 dan 8. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal kita lanjut di sini. Untuk memudahkan mencari modus dan rata-rata dapat dibuat tabel frekuensi. Misalkan ada 10 data dari 2 pertanyaan tentang presentasi kelas A dan kelas B dalam kuesioner. Skor 3 untuk setuju, skor 2 untuk kurang setuju, dan 1 tidak setuju. Nah, kita lihat di sini. Di sini udah ada tabelnya ya. Ada skornya yang kelas A dan kelas B ya. Kelas A dan kelas B. Jumlah muridnya berarti 20 orang ya, masing-masing siswa. Nah, P adalah pertanyaan tentang prestasi kelas A. P2 ada pertanyaan tentang prestasi kelas B. Kata frekuensi untuk P1, untuk P1-nya adalah untuk mencari nilai bobot standar dilakukan dengan mencari panjang rentang bobot kelima. Pengklarifikasikan di atas, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut. Nah, ini seperti yang terlihat rumusnya ya. Nah, ini Bmax dan Bmin dibagi 3. Nah, 3-nya tuh dapat dari kan di atas ini bobotnya tuh ada 3, jadi dia dapat 3. Nah, itu dikali 3 kali 20 dikurangin 1 kali 20. Kenapa 1 kali 20? Karena kan ini Bmin yang paling terkecilnya ya. Ya, yang paling terkecilnya kan 1. Jadi 1 kali 20, yang paling terbesarnya ada 3. Jadi 3 kali 20. Dan menjadinya 13,33, dibulatkan menjadi 13 saja. Dimana F panjang rentang,
Bmax bobot jawaban maksimumnya 3, Bmin bobot jawaban minimumnya 2. Nah, lanjut ke interval dan kategori. Interval skornya 20 sampai 33 itu jawaban pertanyaan satu rendah. 34 sama 47 2 sedang. 48 sampai 60 3. Jadi tinggi ya, tinggi. Lalu ke modus dan mediannya, keterangannya ada setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Skornya kan ada tadi 3 2 1 ya. Jadi frekuensinya tuh kita ambil dari berapa orang yang setuju kan. Ternyata nih di kelas P1 kita kan ngejelasinnya P1 dulu ya. Jadi ternyata P1 tuh yang setuju itu 9 orang. Nah, yang kurang setujunya tuh di P1 tuh 4 orang, dan yang tidak setujunya itu 7 orang, dan totalnya ya benar jadi 20 siswa ya kan. Skor dikali frekuensi. Nah, skor dikali frekuensi berarti skornya ini dikali sama frekuensi ini. Hasilnya jadi 27, 8, 7 dan hasilnya 42. Nah, lanjut. Jika modusnya adalah angka 3, frekuensi 9 paling tinggi, rata-ratanya adalah 42 dibagi 20 sama dengan 2,1. Dan kita balik lagi. Tadi, nah, dibulatkan menjadi 13. Nah, 13 ini di mana? 13 ini ternyata di interval skor yang rendah. Berarti kelas P1 lebih memilih untuk tidak setuju. Seperti itu teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk median modus dan mean ya. Sepertinya saya hanya sudah menjelaskan seperti yang diajarkan oleh dosen saya. Mungkin kalau ada kekurangan untuk menjelaskannya, saya minta maaf sekali lagi. Mungkin saya sudahi saja. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.